Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat-sangat amazing, pertarungan yang sangat bombastis, di mana idola kita bersama yaitu Shafira berhadapan dengan pecatur kuat asal Jepang. Wow, luar biasa. Nah, pada pertandingan ini kita akan melihat langkah-langkah yang sangat-sangat luar biasa oleh Shafira. Siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Shafira atau pecatur kuat asal Jepang ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Shafira megang buah hitam, sementara pecatur kuat asal Jepang megang buah putih. Putih memulai pembukaan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu E4. Shafira menjawab dengan C5. Putih kuda dikembangkan ke F3, Shafira A6 dimainkan, putih kuda C3, Shafira B5, kemudian putih D4 mendobrak pusat, Shafira menerima pertukaran, C kali D4 dimainkan, kemudian putih kuda kali D4 dimainkan, Shafira mengembangkan gajah ke B7. Apa ide daripada gajah B7 ini? Idenya untuk menekan petak G2 ya, suatu saat nanti putih rokade, maka ini sangat bagus sekali ya, menekan petak G2 pada pertahanan putih. Kemudian putih memainkan A3, Shafira E6 dimainkan, putih mengembangkan gajah D3, idenya untuk segera rokade ya. Kemudian hitam mengembangkan kuda ke F6, putih langsung rokade sesuai rencana. Kemudian Shafira kuda C6 dikembangkan, putih kuda kali C6 ya, pertukaran diterima. Shafira gajah kali C6 dimainkan, putih gajah G5 dikembangkan. Ini langkah yang kurang akurat ya, harusnya di sini langkah terbaiknya. Nah, terbaik daripada putih di sini peteng dimainkan ke E1 ya. Idenya apa? Idenya untuk pinning raja hitam ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, putih lebih memainkan gajah ke G5. Kemudian Shafira mengeluarkan gajah gelap, yaitu gajah E7 dimainkan, persiapan untuk rokade. Putih menteri E2 dimainkan, Shafira D6, putih F4, Shafira H6 mengusir gajah. Kemudian putih gajah H4 diamankan, Shafira mengeluarkan menteri ke C7, putih gajah ketiga dimainkan, Shafira sesuai rencana rokade pendek. Putih F5 dimainkan ya, putih mencoba menobrak dari sayap raja, sementara Shafira melakukan serangan dari sayap menteri. Kemudian Shafira cuek aja ya, dia tidak menerima pertukaran pion, lebih baik mendorong pion ke E5. Putih benteng A D1 dimainkan, Shafira benteng A D8 dimainkan, putih A3, Shafira menteri B7 dimainkan. Ini langkah yang sangat bagus ya, karena apa? Karena menekan pertahanan daripada putih ya, serangan menggunakan menteri dan gajah, kombinasi yang sangat luar biasa. Kemudian putih memainkan gajah H2. Saya melihat putih di sini buang-buang tempo ya.
menggerakkan gajahnya ke sana kemari ya, sehingga evaluasi lembarnya di sini berpihak pada Safira. Putih membuang-buang tempo saya melihatnya di sini. Jadi prinsip dasar dalam bermain catur itu menurut Stockfish ya, bukan menurut saya. Nanti banyak yang marah-marah. Oh, mending kamu yang main aja, kamu lebih jago. Ya, enggak, ini menurut Stockfish ya, menurut data dari Stockfish. Kita nggak boleh ya menggerak-gerakkan perwira itu kalau nggak terlalu dibutuhkan ya. Nggak bisa menggerakkan ke sana kemari gitu. Kalau nggak arjen-arjen banget gitu. Karena itu akan buang-buang tempo guys. Jadi tempo sangat penting dalam bermain catur. Itu prinsip dasar dalam bermain catur menurut Stockfish. Kemudian hitam benteng F8 dimainkan, putih G3 dan ini langkah yang sangat-sangat blunder sekali guys. Kenapa ini langkah blunder? Ya, kalau Anda di posisi putih seperti ini, apa langkah terbaik Anda? Coba pause video ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Yap, benar saja. Langkah terbaik daripada putih di sini harusnya ya ini langkah terbaik daripada putih yaitu memainkan gajah ke G3 bukan malah mendorong pion ya kan. Jadi ini kebalik-balik ya langkah daripada putih ini. Ini menurut Stockfish ya. Ini menurut Stockfish guys, bukan menurut saya ya. Kita kembali ke partai aslinya. Kemudian bagaimana cara hitam menghukum ya? Bagaimana cara Safira menghukum putih di posisi seperti ini? Karena evaluasi barnya sudah menghitam. Jadi ini momen krusial ya. Kemenangan antara kedua pemainnya. Kalau Anda di posisi hitam, apa langkah terbaik daripada Safira di posisi seperti ini? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada Safira. Oke Mas Bro, di sini Safira memainkan gajah F8. Ini juga langkah yang kurang tepat ya. Apa langkah terbaik daripada hitam? Harusnya hitam memainkan ya pion dimainkan ke D5. Ini langkah yang sangat bagus sekali. Idenya apa? Idenya untuk menghancurkan pertahanan daripada putih dan ya memberikan jalan buat gajah hitam ya. Jadi gajah hitam di sini aktif. Kalau misalnya putih melakukan langkah yang lain misalnya, ini kan sangat bagus sekali ya untuk menekan pertahanan daripada putih. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Safira lebih memainkan gajah F8. Ya, ini menurut Stockfish ya, bukan menurut saya. Oke, kemudian putih memainkan G4 di sini. Safira D5 sudah terlambat ya, harusnya dari tadi. Kemudian putih langsung menerima pertukaran pion, E kali D5 dimainkan. Safira kuda kali D5. Ini juga langkah kurang yang tepat ya. Langkah terbaiknya di sini skak dulu ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Lebih baik skak dulu ya. Kita kembali ke partai aslinya ya. Safira lebih memainkan kuda kali D5. Kemudian putih kuda E4 dimainkan. Safira kuda F4 mencoba merangsek masuk ke pertahanan lawan. Ster ya. Kemudian putih gajah kali F4 dimainkan langsung dieksekusi ya. Karena itu sangat merepotkan pertahanan daripada putih.
langsung dieksekusi guys. Kemudian Safira E kali F4, putih benteng kali F4. Ini langkah yang kurang tepat. Harusnya di sini putih memainkan benteng ya ke E1. Ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya putih memainkan benteng kali F4, kemudian Safira gajah kali E4 dimainkan, putih menteri F1, Safira bukan benteng, gajah kali D3. Putih C kali D3, Safira gajah C5, skak ya, walaupun terlambat tapi masih efektif ya mengaktifkan daripada gajah Safira. Putih D4 dimainkan, menutup. Kalau misalnya nggak ditutup, rajanya ke sini misalnya, ini sangat-sangat berbahaya sekali ya pertahanan putih seperti ini. Oke, terpaksa ditutup. Ya, pada partai aslinya putih menutup dengan D4, kemudian hitam gajah D6, putih mengamankan benteng F3, Safira benteng E4 dimainkan, putih F6, Safira G6, melewatkannya. Itu lebih baik daripada dimakan ya kan, nanti bolong pertahanan daripada hitam. Kemudian putih D5 dimainkan, Safira benteng D8, double benteng dengan teknik baterai. Putih benteng F D3 dimainkan, Safira menteri B6 skak. Raja diamankan ke H1, Safira E2, putih menteri G2 dimainkan. Di sini ya perwira Safira itu lebih unggul ya, 1 perwira ya guys ya. Stockfish mengatakan bahwa Safira di sini lebih unggul. Kemudian pada langkah selanjutnya Safira memainkan benteng kali G2. Ya iyalah dimakan ya kan. Dan pada posisi seperti ini putih menyerah. Pecatur asal Jepang ini menyerah guys. Safira memenangkan pertandingan. Wow, luar biasa. Gila banget. Menurut kalian gimana? Apakah Safira di sini on fire atau tidak? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Saya Master Gelap. Salam satu papan. Salam satu istri. Bye-bye.